Boleh di on cam kan semuanya kameranya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bapak. Boleh di on cam kan semua karena kita dalam kondisi di record untuk laporan ke UT. Halo, selamat malam, Pak. Malam, Umar. Oh, suka. Baik, kita mulai. Ini supaya kelihatan banyak gimana ya, Pak? Galeri, galeri. Galeri. Oh, ini ya. Oke. Ya, mana yang lain ini? Kameranya. Ayo, kita akan coba absen satu-satu. Ini sudah semua masuk atau belum? Belum ya? Masih satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Inarotun hadir. Evi. Hadir, Pak. Kemudian Dea. Dea. Hadir, Pak. Umar. Regina. Nelin. Kemudian Adinda. Sama Hadir. Nur Aini ya. Iya, Oke. Pak. Hmm. Baik. Ini di mana posisinya semuanya? Apakah di rumah atau sedang bekerja? Di rumah, Saya di rumah. Di di rumah. rumah. Semua di rumah? Lagi santai? Di rumah, Bapak. Oke, sudah Ya, pada Pak, lagi makan? santai. Ini habis makan ini. Ah, si Umar udah makan duluan dia. Aku doang yang cowoknya mahasiswanya, Pak. Sama, saya temenin. Oke. Oke, baik. Ya, salam kenal semuanya. Ya, di kelas Ya, ini Pak. kan kita tergabung dari beberapa UPT UT ya. Jadi mungkin kamu juga belum pada kenal antara satu dengan yang lainnya. Mungkin dari siapa? Dari Umar dulu coba kenalan. Perkenalkan, nama saya Umar Lan. Saya dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sumat UPBJJ Palembang. Palembang ya. Oke. Iya. Kemudian siapa lagi? Epi mungkin? Itu Nelin lagi kerja ya, Pak? Saya dari Lampung Barat, Pak. Di luar. Di mana? Epi? Pelan sekali suaranya.
Dari dari Liwa, Pak, Lampung Barat. Oh, dari Lampung. Oke, baik. Selanjutnya Ya, Pak. Nur Aini, Iya Pak, perkenalkan nama saya Nur Aini, saya dari UPBJJ Pekanbaru, Pekanbaru. Lanjut. Riau Pak. Ya. Ya, Regina. Perkenalkan nama saya Regina dari Mana suaranya Regina nih? Perkenalkan nama saya Regina dari UPBJJ UT Banjarmasin. Banjarmasin. Oke, Nelin. Mana Nelin? Suaranya? Ya, halo Pak. Silakan. Perkenalkan, saya Nelly Maina dari UPBJJ Lampung, Bandar Lampung. Mm-mm. Bandar Lampung ya. Oke, Ya, iya Pak. Adinda. Suaranya Adinda. Perkenalkan, nama saya Adinda Lovenia Dia Ismanto. Saya berasal dari UBJJ UT Semarang. Semarang. Oke, lanjut. Silakan. Dea. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Ade Norawalina Ramadhani dari UPBJJ Surakarta. Surakarta. Selanjutnya, Ina Rotun. Perkenalkan, nama saya Ina Ratuna Zalivia dari UPBJJ Purwokerto. Purwokerto. Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri dari UPBJJ Medan. Medan. Iya, Pak. Salam kenal ya, saya juga dari Medan. Oke. Oke, baik. Pada pertemuan untuk di sesi pertama di aktivitas belajar satu, kamu sudah mengisi perkenalan, ya kan? Kemudian di sesi belajar kedua itu kita ada diskusi. Ada yang masih ingat diskusinya tentang apa? Ada yang ingat nggak? Coba ya, saya share screen ya. Oke, ini aktivitas belajar. Nah, di aktivitas belajar dua, kemarin kita ada diskusi terkait dengan dua pertanyaan, ya, dua pertanyaan. Ini kelihatan di layar kamu. Saya share screen. Lihat. Ya, kelihatan dengan jelas ya. Nah, yang pertama itu ada, menurut Anda, mengapa pembelajaran mikro sangat penting bagi calon guru? Ya. Yang kedua, ceritakan juga harapan Anda saat mengikuti mata kuliah ini. Jadi saya sebelum eh, menjawab pertanyaan ini, saya mau nanya dulu. Ya, ini kalian sudah bekerja atau belum bekerja? Sudah Ini bekerja. belum, Pak. Siapa Sudah, yang Pak. sudah bekerja? Angkat tangannya. Saya, Coba. Pak. Oke, ada Evita, Adinda, sama Ananda. Anggun. Anggun tadi belum ya? Belum perkenalan ya? Anggun dari mana Anggun? Eh, saya dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokjar Banjar Agung Pak. Banjar Bandar Lampung ya? Oke, Iya, Nur Aini. Nah, yang sudah bekerja ini apakah bekerjanya di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah, Pak.
Pengangguran, Pak. Ah, Saya pengangguran. ya, yang saya tanya yang bekerja ya. Jadi kan pertanyaannya sudah bekerja atau belum bekerja. Jadi yang sudah bekerja tadi angkat tangan. Nah, yang jadi pertanyaan bekerjanya di sekolah atau tidak atau di luar sekolah misalnya gitu. Nah, yang di sekolah siapa? Ananda sama Nur Aini sama Anggun sama Adinda. Oke. Yang di sekolah sudah berapa lama mengajar di sekolah? Sudah 4 tahun, Pak. Kurang lebih 2 tahun. Oke, Nur Aini 4 tahun, Ananda 2 tahun, Anggun berapa tahun? 2 Kurang lebih tahun, 2 tahun, Adinda, Pak. Adinda berapa tahun? 2 tahun, Bapak. 2 tahun. Itu di negeri atau di swasta? Di negeri. Swasta, Pak. Oh, ada yang di Negeri. negeri, ada yang swasta. Oke. Nah, kenapa ini pada ngambil PGSD? Kenapa? Apakah karena banyaknya rekrutmen P3K untuk guru sehingga mengambil jurusan PGST atau ada alasan lain? Coba, Umar, kenapa Umar? Kalau saya sih, Pak, lebih ke prospek kedepannya sih. Kenapa Untuk prospek kedepannya ke kan, depannya? guru-guru pasti dibutuhkan setiap tahunnya, bahkan sampai akhir hayat kan gitu. Dan juga dalam satu desa pasti ada satu SD gitu. Tapi sepertinya lebih lebih menjanjikan prospek MBG daripada guru. Ya nggak sih? Ya, Ya kan? iya. Jelas lah. Iya, Lagi viral itu, Pak. lagi viral banget ya. Nah, yang di sekolah Di gimana? Yang di sekolah yang sudah di sekolah udah dapat MBG belum? Aku cuma Sudah. ngajar Udah, Pak. eskul, Pak. Sudah. Sudah dapat MBG, gimana rasanya menikmati fasilitas MBG? Kenapa sih Adinda ini ketawa-ketawa? Oke ya. Jadi ada alasan kenapa kalian ngambil PGSD. Nah, mungkin yang sudah bekerja atau yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, yang sudah punya pengalaman mengajar 2 tahun atau bahkan seperti Nur Aini 4 tahun, ya mungkin akan sangat disayangkan kalau seandainya ngambil jurusan lain, ya. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin lebih mendalami untuk materi-materi yang ada di PGSD. Namun yang belum punya pengalaman mengajar nih kenapa nih? Kenapa sih Eptina ini mau ngambil PGSD? Karena peluang kerjanya sangat tinggi, Pak. Besok prospek karirnya juga luas kalau pakai SD. Iya, Emang gak? betul itu, Pak. Dalam satu desa pasti ada SD gitu. Iya kan Iya, kalian Sedangkan Pak. satu kalian SD pasti ada 6 kelas. kalian sendiri kan tahu gaji guru honor itu berapa, ya kan? Kita kita tembak gitu, Pak. Kita tembak gitu pakai jalur PPG. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi mungkin kita masing-masing punya alasan kenapa kita ngambil jurusan ini ya. Harapannya dengan Iya. yang sudah dipilih, yang sudah diambil saat ini tuh tidak menjadi sia-sia. Ya insya Allah nanti ke depannya mungkin ada peluang yang bagus ya untuk masa depan kalian semua. Tapi yang terpenting adalah kenapa di dalam PGSD itu harus ada yang namanya mata kuliah pembelajaran mikro. Ya, jadi kemarin sudah di e-learning juga sudah saya ingatkan untuk membaca panduan kemudian materi-materi yang ada di pembelajaran mikro. Jadi sebenarnya mata kuliah pembelajaran mikro itu adalah mata kuliah yang mungkin dibuat atau disajikan untuk membekali calon guru yang belum punya pengalaman mengajar, ya. Tapi karena di sini sudah ada yang pernah mengalami pengalaman mengajar, kita nanti mungkin bisa sharing terkait dengan keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang nantinya akan menjadi tugas, ya, tugas
dalam pembuatan video. Itu ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan nomor satu. Menurut Anda, pembelajaran mikro itu sangat penting bagi calon guru itu kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Nur Aini? Mungkin yang sudah menjadi guru 4 tahun. Kenapa pembelajaran mikro itu sangat penting bagi calon guru? Ya, Pak, pembelajaran mikro itu memiliki peran yang penting bagi calon guru karena menjadi wadah latihan yang membantu mereka mengembangkan keterampilan mengajar secara bertahap. Sama seperti saya selama 4 tahun ini, eh, mungkin pengalaman itu sangat penting ya, Pak. Apalagi bagi kita yang belum berkecimpung di dunia pendidikan, maka eh, mata kuliah pembelajaran mikro ini sangat penting bagi kami sebagai mahasiswa. Oke, Itu, Nur Pak. Aini ngajar kelas berapa? Kelas 1 SMP, Pak. Oh, satu SMP ya, bukan SD ya, satu SMP. Iya, Pak. Satu Bukan, Pak. SMP, satu SMP itu kan ya peralihan dari anak-anak menuju dewasa, menuju remaja ya. Ya, Iya. itu kendala paling sulit apa? Kendala yang paling sulit itu ketika dalam pelajaran mereka kurang fokus karena masih apa-apa sering mengingat permainan gitu. Di dalam kelas susah diatur begitu, Pak. Itu yang menjadi kendala di kelas 7 SMP. Nah, biasanya kalau seperti itu, apa yang Nur Aini lakukan? Di sini kita akan mengajak ice breaking dulu sebelum mengajar, Pak. Ice breaking, setelah itu Mhm. kita kuatkan dengan materi-materi sebelumnya, baru kita masuk ke materi yang akan kita ajarkan di hari itu. Contoh ice breakingnya gimana? Coba bisa nggak dikasih tahu sama Contoh, teman-teman di sini tuh? Coba. kalau di sini karena saya mengajar Al-Quran, Pak, jadi saya mengajak mereka untuk, gimana ya, saya tiba-tiba lupa, Pak, ice breaking-nya. Tiba-tiba ngeblank ya. Iya, Tiba-tiba Pak, ngeblank. benar. Oke, Adinda ngajar SD apa SMP? Kebetulan saya mengajar SD, Pak. SD kelas berapa? Saya mengajar PJOK. Olahraga Ya, kelas berapa? Semua ya. Biasa kalau olahraga ya dari kelas 1 sampai kelas 6 kan? Gitu. Ya, apa kendala paling sulit biasa untuk menghadapi anak-anak SD itu? kalau dalam pelajaran PJOK itu yang susah di dalam satu kelas itu pasti ada kayak tidak mau olahraga, tidak mau menerima materi yang diberikan guru. Misalnya saya ingin memberikan materi tentang voli, anak itu kayak nggak maunya kasti aja seperti itu. Jadi di situ menurut saya letak kesusahannya. Terus kalau begitu kasusnya apa yang Adinda lakukan? Saya membuat perjanjian untuk Waduh, perjanjian ini. Oke, oke. Perjanjian. Terus. membagi satu jam pelajaran. Yang pertama mengikuti saya, yang kedua baru kayak kita membuat kesepakatan olahraga bebas seperti itu. Baik. Ananda, pengalamannya gimana? Kelas berapa? Sama Pak, sama kayak Kak Dinda, saya juga ngajar PJOK. Di satu sekolah yang sama? Enggak, Oh, cuma enggak. kayak sama. Oke. Biasanya kendalanya sama? Sama juga?
Nggak sih Pak, kadang kan itu biasanya satu kelas itu ada 3 les gitu kan, dia per kelasnya dapat 3 les. Jadi kan waktunya lumayan banyak. Jadi biasanya satu les itu dibuat materi, kadang satu lesnya itu kayak penjelasan untuk materi itu kayak tentang misalnya hari ini pelajaran tentang senam lantai. Saya menjelaskan senam lantainya gini-gini gitu ya kan Pak. Terus ya udah nanti kadang pas dikasih materi itu kayak penjelasannya itu disitulah anak-anak itu kayak ribut, nggak mau dengar, maunya langsung main-main, nah kayak gitu. Jadi diberi waktu itunya sih Pak yang susah karena nggak mau dengar, nanti tiba-tiba ada yang jongkok nengok sana sini gitu, nggak mau fokus pas di Kak, lapangannya. apa yang Ananda lakukan kalau seperti itu? Ya itu Pak, pasti kan karena 3 les kan, jadi ya udah ini dengarkan dulu satu lesnya lagi baru boleh bebas, boleh main sana sini kayak gitu. Oke, terus tiba-tiba datang tuh makanan ompreng MBG. Nah, itu gimana? Iya, Itu iya gimana Pak, itu? betul Pak. Orang Ya pasti kan, anak-anak pasti udah antusias itu mau makan gitu kan. iya, Nah, itu udah kacau itu pikirannya, pasti mau makan aja bawaannya. Nah, itu dia. iya. Oke. Anggun, Padahal Anggun. biasanya Anggun gimana? Kelas berapa ngajarnya? Saya ngajar mata pelajaran, Pak. Mata pelajaran apa? Nggak nentu. Kalau tahun pertama saya ngajar agama Islam kelas rendah. Kalau untuk tahun sekarang ngajar seni budaya di kelas tinggi 4, 5, 6. SK-nya apa di situ? SK gimana, Pak? SK Oh, saya daftar kuliahnya belum pakai SK, Pak. Enggak, maksudnya SK kamu, SK mengajar kamu di situ, kamu dibuat guru Guru bidang kelas, guru harusnya guru kelas. kelas. Oh, guru Iya. kelas. Kelas berapa? Kalau sekarang belum dapat jatah guru kelas, Pak. Soalnya masih banyak yang baru PPG gitu. Jadi nunggu giliran nanti orang-orang guru-guru yang pensiun baru ada masuk Sebelumnya, lagi. sebelumnya kelas berapa? Sebelumnya kelas 1, 2 Satu, kamu megang kelas satu SD. agama Islam, Pak, untuk pelajaran agama Islam. Oke, gimana perasaan kamu ngajar kelas satu SD yang apa ya, yang ditinggal orang tuanya aja masih nangis begitu? Masih nangis, betul. Heeh. Kalau untuk di pelajaran saya tuh sebelumnya kadang sebelum saya ngajar itu kadang saya cari tahu tentang pelajaran misalkan rukun Islam gitu, Pak. Terus kalau rukun Islam itu kita kadang dibuat nyanyian biar mereka awal itu nggak langsung kayak kita nulis terus mereka nyatet gitu. Jadi biar nggak bosan. Jadi kita nyanyiin dulu, terus mereka suruh apalin, nanti kita eh, nyanyi bareng-bareng gitu Pak. Habis itu nanti baru kita tanya sudah paham atau belum gitu segala macam seperti itu Pak. Kadang mereka ya kan lari sana, lari sini, duduk di bawah seperti itu ya semau mereka. Tapi yang penting mereka nggak yang berantem gitu-gitu Pak. Ya nggak apa-apa kalau mau duduk di bawah boleh nulis di bawah senyaman mereka kalau menurut kalau saya ngajar kayak gitu Pak. Pernahkah ada waktu pembelajaran dengan Ibu Guru Anggun ya, terus tiba-tiba siswanya ada yang pup di celana? Itu kelas satu ya? Nah, itu gimana? Gimana? Iya, Pernah? kalau untuk saya dulu belum sih Pak, nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada Itu kalau yang mungkin wali kelasnya cerita gitu, ada yang kadang udah nangis duluan, ada yang kenapa nangis, ternyata dia udah pup di celana, terus mm, apa namanya, udah pipis di celana, seperti itu, Pak. gitu. Karena memang kelas satu itu biasanya dikasih sama guru-guru yang udah senior ya, yang udah Iya, mungkin betul. lebih tua karena mungkin pengalaman dia menjadi seorang ibu itu sudah bertahun-tahun sehingga anak kelas satu itu kan masih belum terbiasa ditinggal sama orang tuanya. Ya, kadang ada yang pipis di celana, ada yang pup di celana, makan harus disuapin dan berbagai macam karakteristik dari anak-anak kelas satu itu. Makanya kenapa harus diberikan sama yang mungkin lebih senior ibu-ibu.
Jadi sama seperti kalian, saya juga punya pengalaman dulu saya ngajar, ya ngajar sekolah SD, ngajar sekolah SD, tapi ngajar bidang studi. Nah, jadi saya itu ngajar alhamdulillahnya saya ngajar di kelas 4, 5, 6, 4, 5, 6. Jadi 4, 5, 6 itu masing-masing satu kelas itu ada 3 rombel. Jadi 3 rombel ya. Beda ya, satu kelas, kelas 1, 2, 3, tapi rombel itu adalah berapa kelas yang ada di situ. Ya, jadi misalnya kelas 4 itu ada 3 kelas, maka 3 kelas itu dibilang rombel, rombongan belajar. Jadi kelas empatnya ada 3 rombongan belajar gitu. Jadi masing-masing ada 3 kelas, ada 3 rombongan belajar. Nah, kemudian saya ngajar itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu no jeda. Jadi full, nggak ada waktu istirahat saya untuk satu les pun nggak ada ya, dari hari Senin sampai hari Kamis, kemudian hari Jumat sama Sabtu saya kuliah S2. Jadi waktu itu zaman saya dulu itu tahun 2012 sepertinya, 2012 atau 2013 gitu. Itu gaji saya itu masih di angka 500.000. 500.000 ya, tapi sekarang nggak tahu berapa gajinya ya. Jadi 500.000 itu eh, sebulan dan digajinya itu per 3 bulan sekali. Itu pun menggunakan anggaran dana bos ya. Ya. Nah, jadi bayangkan saya juga harus bayar kos-kosan, saya juga harus cari apa? Beli makan, kemudian harus bayar saya kuliah S2 juga. Nah, seperti itulah pengalamannya ya. Jadi berawal dari pengalaman kita mengajar di sekolah itu banyak sekali yang mungkin kita bisa pelajari. Ya, jadi kenapa? Makanya di dalam konteks pembelajaran itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita perdalam ilmunya, terutama di dalam pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, model pembelajaran, penguasaan materi, media, dan yang lainnya. Ya, gitu. Jadi ini akan kita bahas nanti ada 8 keterampilan dasar mengajar. Namun di web kali ini kita akan membahas 4, ya, 4 keterampilan dasar mengajar. Nah, ada yang masih ingat? Apa itu, apa 4 yang mau kita bahas hari ini? Ayo, keterampilan apa aja? Ya, Keterampilan bertanya, ayo Umar. keter- keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, Oke, terus. keterampilan memberi penguatan dan pengelolaan kelas. Hah? Beri penguatan dan pengelolaan kelas belum. Pengelolaan kelas. Belum Loh, sampai pengelolaan kelas. Satu lagi apa? Memberi mengadakan variasi ya. Mengadakan variasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi, materinya nih. Nah, materi yang pertama ini ya, tadi keterampilan dasarnya ada 4, ada 8 sebenarnya, cuman dibagi ya. Kita 4 dulu. Makanya kemarin kenapa tugasnya itu harus memilih minimal 2 keterampilan dasar mengajar yang nanti akan dilaksanakan di dalam video ya. Nah, minimal 2 atau boleh lebih dari 2. Tapi dengan durasi waktu 3 sampai 5 menit. Ya, gitu. Boleh, silakan mau pilih yang mana aja. Nah, yang penting kita harus tahu dulu konsepnya, maksudnya, ya, pengertiannya dari masing-masing keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama, keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan bertanya. Nah, biasanya sebelum kalian memulai materi atau memberikan materi di dalam kelas, apa yang pertama kali dilakukan seorang guru? Apa? Gak apa-apa, jawab aja.
Baca doa, Pak. Baca doa. Berarti Ananda selalu baca doa dulu, baru kita mulai pelajaran gitu ya. Oke. Selain itu, Menanyakan kabar, Pak. menanyakan kabar. Gimana? Kabarnya yang ditanyakan satu-satu atau gimana? Atau sekalian semua? Kalian semua, Pak. Sekalian semua. Oke. Terus ada lagi? Absen, Pak, biasanya. Absen ya. Absen. Ya biasa ya. Oke, ada lagi? Biasa Nuraini ngapain kalau pertama? Ya, Pak, maaf Pak, tadi Bentar dulu, jaringannya Pak. lelet Pak. Mm-mm. Biasa ngapain kalau pertama kali sebelum memberikan materi? Kalau di kelas biasanya salam pembuka, setelah itu berdoa, bertanya kabar, refleksi pelajaran sebelumnya Pak. Oke, banyak ya. Ice breakingnya di mana? Ice breakingnya kadang saya letakkan di pertengahan pembelajaran gitu Pak, biar anak-anak tidak bosan. Oke. Ya. Umar ngapain biasanya Umar? Hmm, Kalau aku sih, Pak, kan aku ngajar school pramuka ya. Ah, Eh, Kalau pertama datang itu kan kita doanya di lapangan. Habis itu baru masuk materi gitu. oh kamu Kalau ngajarnya materinya, outdoor ya? iya jarang sih Pak di kelas karena kalau di kelas tuh kayak kurang kurang semangat aja sih anak-anaknya kan pramuka gitu. Tapi untuk penjelasan teorinya ada, Ada tapi tetap di di outdoor, kelas. di kelas. Enggak di kelas. Kalau kita tuh gini Pak, kalau misal buat teori kayak kalau SD kan kelas 5 sama 6 itu kan tentang kayak lebih ke pramuka penggalang ya. Nah, saya jelasinnya di kelas, Pak gitu. Terus untuk sejarah juga itu eh, di kelas. Namun setelah di luar bisa diulangi gitu kan. Sering gitu. Karena untuk materi pramuka sih itu aja. Kalau udah jadwalnya sesuai dengan proker bulan-bulan berapa ya kemarin? Bulan 8 itu ini kita adain hiking itu, jelajah alam gitu. Ada ada yang paling tinggi prestasinya apa? Gimana, Pak? Yang paling tinggi prestasi anak-anak didikmu apa? eh Lebih ke ini sih Pak, dalam LTBB, Apa itu? latihan baris berbaris. Maksudnya ada yang sampai juara tingkat kabupaten, Oh, provinsi. belum ada sih Pak, karena di sini kepala sekolahnya belum kalau dipinta kita misal ini Pak ya bukan ngejelek-jelekin ya. Misal eh, Pak di sini ada lomba gitu kan, nah mereka kepala sekolahnya nggak mau ngirim gitu, katanya dananya nggak ada gitu. Jadi lebih Hmm. ke monoton sih. Karena di sini-sini aja paling hacking gitu makan bersama kami. Kalau saya perintahkan kamu jadi kepala sekolah, mau nggak kira-kira? Enggak, Enggak. enggak mau. Kenapa nggak mau? Orang berlomba-lomba untuk menjadi kepala sekolah. Enggak mau saya Pak, saya jadi tukang servis aja. Servis apa? Servis AC. Enggak, saya kalau 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 udah ngajar nanti ya paginya ke sekolah, jam 1 kan di rumah buka servisan HP dan lain-lain. Oh, kamu jago teknisi. Enggak juga sih, tapi bisa-bisa aja. Berarti Lumayan lah karena kami di kampung. multi multitasking. Oke, baik ya. Kita mulai dari keterampilan bertanya.
Jadi keterampilan bertanya adalah kemampuan dasar yang digunakan pendidik atau guru untuk merangsang partisipasi dari murid, ya. Gunanya apa? Untuk menggali pemahaman dan membangun interaksi dalam pembelajaran. Nah, jadi misalnya begini. Kamu kan sudah memberikan materi, ya. Setiap harinya itu pasti ada materi yang akan diajarkan. Apakah materi itu sesuai dengan RPP? Ayo, Nuraini, Kadang sesuai, kadang tidak, Pak. kenapa bisa sesuai, kenapa bisa tidak? Alasannya. Kendalanya kadang dalam satu pekan itu anak belum paham, gitu, Mm-mm. Pak. Maka dilanjutkan di minggu berikutnya. Yang dimana materi di minggu kedua yang harusnya di pekan itu dilakukan terhambat karena anak tuh belum paham, gitu, Pak. Ya, jadi RPP itu adalah rencana. Rencana rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi biasanya kita Pembelajaran. membuat rencana dulu materinya apa, ya kan? Kemudian metodenya apa, berapa menit, kemudian nanti media dengan menggunakan media apa, kemudian nanti tugasnya seperti apa. Nah, itu sudah direncanakan di dalam RPP. Namun, ketika di dalam kelas atau di lapangan itu bisa saja berubah karena yang kita rencanakan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau kenyataan yang ada di lapangan, ya. Nah, ketika ketika kamu mengalami seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Nah, cari alternatif yang lain, ya. Alternatif lain. Misalnya, ketika kamu mengajarkan materi materi apa ya? Materi yang biasa yang diberikan apa misalnya? Misalnya materi tentang eh, apa menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan misalnya seperti itu ya. Tapi ternyata pada saat kamu mengajar, proses pembelajaran itu terganggu dengan sesuatu hal atau mungkin tidak terlaksana sesuai dengan yang kamu rencanakan di awal. Ya, akhirnya berubah. Jadi kamu merubah, kamu harus merubah metode pembelajaran, kamu harus merubah media yang kamu yang kamu berikan. Nah, mungkin kamu punya file atau media yang bisa kamu tayangkan di InFocus misalnya ya. Misalnya di InFocus. Ternyata ketika pembelajaran kesehatan menjaga lingkungan, lampu itu mati. InFocus tidak bisa dinyalakan. Akhirnya kamu mengajar dengan cara menggunakan metode yang lain. Jadi ada alternatif ya, alternatif mengajar yang lain. Caranya gimana? Mungkin bisa saja kamu bawa keluar kelas, ya kan? Kemudian kamu ajarkan bagaimana menjaga lingkungan yang baik. Ya, kamu langsung tunjukkan misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan rumput dan yang lainnya. Nah, itu. Nah, ini menggantikan media yang sudah kamu siapkan. Terkendala, kenapa? Terkendala karena mati lampu. Ya, jadi jadi kalau misalnya sesuatunya yang tidak sesuai dengan rencana kita, ekspektasi kita, maka kita akan spontanitas untuk mencari alternatif lain yang bisa, yang tetap tetap materinya dilaksanakan, tetapi mungkin metodenya, medianya itu bisa saja berbeda. Ya. Nah, di awal mungkin pada saat kamu memberikan materi, biasa kan nanya itu, ya kan? Nanya gimana kabarnya? Ya, apakah tadi pagi sudah sarapan? Ya, tugas PR-nya sudah diselesaikan atau belum? Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagian dari keterampilan bertanya?
Gimana? Inaro? Menurut Inaro gimana? Menurut saya termasuk dalam keterampilan bertanya. Termasuk ke dalam keterampilan bertanya. Kenapa? Karena dia bertanya, Pak. Gitu ya. Menurut saya bukan. Menurut Umar bukan. Kenapa Umar? Ya karena eh apa ya tadi? Keterampilan bertanya itu misal kita lagi ngajar eh makhluk hidup misal eh contohnya hewan, hewan itu dibagi menjadi tiga, ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu dengan pengertian herbivora, hewan pemakan apa gitu kan? Kalau menurut saya, Oke, menurut yang lain gimana? Ayo, menurut Evi Eptina. Gimana, Evi? Mana Evi? Tidak bersuara. Menurut Dea? Menurut Nelin? Iya, Pak. Menurut Maksudnya Nelin apa nih, Pak? bagaimana? Editor apa, Pak? Pertanyaannya apa? Kamu sambil kerja ya? Iya, Pak. Menurut Ananda gimana? Saya sama kayak itu Pak, Kak Umar sih. Karena kan kayak PR, kayak kabar itu kok dibilang ya emang udah kebiasaan sehari-hari untuk bertanya seperti itu gitu. Ada tugas, apa kabar hari ini gitu. Tapi kalau misalnya sesi apa tadi pertanyaan itu ya seputar pelajaran pasti Pak. Oke, nah di ini di screen ya, di layar ini sudah ada penjelasan. Yang perlu dipahami adalah di sini, jadi kemampuan dasar yang digunakan untuk merangsang, menggali pemahaman. Nah ini, kalau sudah menggali pemahaman, artinya sebelumnya ada materi yang diberikan, ya. Ada materi yang diberikan. Nah, untuk menggali pemahamannya itu, mengukur apakah mereka sudah paham atau belum, ya, dengan yang sudah kita sampaikan, maka perlu kita gali pemahamannya dengan cara bertanya. Nah, ketika kamu bertanya, maka terjadi ada interaksi dalam pembelajaran. Nah, jadi ketika sudah diberikan materi seperti yang Umar bilang, ya ditanyakan tuh, ya diulangi kembali. Misalnya tadi apa hewan herbivora, omnivora, karnivora. Jadi setelah dijelaskan itu tiga-tiganya, maka ditanya. Jadi yang dimaksud dengan herbivora apa? Contohnya seperti apa? Ditanyakan kembali. Nah, jadi ada interaksi juga di dalamnya. Jadi komunikasinya dua arah. Ya, kamu tidak hanya mengajar saja, yang ada nanti kalau kamu mengajar, kamu ceramah, pembelajaran menjadi lebih monoton. Kan gitu ya? Maka perlu adanya interaksi tanya jawab untuk menggali pemahaman. Nah, ketika menggali pemahaman, maka kamu bebas memberikan pertanyaan seputaran tentang materi yang kamu berikan.
tentang materi yang kamu berikan ya. Boleh, Pak, apakah harus satu satu siswa aja sudah cukup untuk menggali pemahaman atau mungkin bisa lebih? Kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya. Jadi misalnya belum karena belum tentu satu anak yang kamu tanya itu jawabannya benar. Maka kita perlu bertanya juga ke siswa yang lain. Apakah siswa yang lain juga sudah cukup paham atau belum? Ya, begitu. Jadi perlu beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk beberapa siswa. Ya, ingat ya, kuncinya adalah menggali pemahaman dan membangun interaksi. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang di awal itu bukan dari bagian keterampilan bertanya. Ya, karena cuma menanyakan kabarnya gimana, itu biasa permulaan. Ya, permulaan. Ya. Jadi itu adalah pemanasan lah kita bilang ya. Bagaimana pengantar kemudian nanti biasa kalau pengantar itu kayak Nur Aini seperti Nur Aini dia selalu mereview pembelajaran-pembelajaran yang mungkin sudah diberikan kemarin ya 1 hari yang lalu jadi untuk mengulas kembali apa pemahaman mereka yang sebelumnya cukup ada yang mau ditanyakan terkait dengan keterampilan bertanya di sini cukup lanjut oke kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, kalau misalnya sudah ada keterampilan bertanya, menggali pemahaman, kemudian membangun interaksi dengan adanya tanya jawab, ya. Maka ketika anak-anak itu menjawab, bagaimana seharusnya seorang guru itu meresponnya? Nah, gini. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kan tidak semua jawabannya selalu benar, ya. Ada yang mungkin dia tidak bisa menjawab, ada yang mungkin tidak benar jawabannya, ada yang mungkin hampir mendekati kebenaran, dan ada jawaban yang benar. Maka, ketika anak-anak dengan jawaban yang salah, kamu harus meresponnya seperti apa? Apakah kamu marahi dia, kamu jewer telinganya? Itulah makanya jangan main-main aja, dengarkan ya gitu ya. Itu. Atau mungkin kamu eh, kamu berikan dengan apa ya? Dengan punishment misalnya kamu hukum dia atau gimana? Biasanya ini beragam. Setiap guru mungkin beda-beda. Nah, kalau misalnya itu terjadi sama hmm, sama Dea. Biasa Dea ngelakukannya seperti apa? Misal anak-anaknya itu menjawab salah jawabannya. Baik, Bapak, untuk pertanyaan Bapak, bagaimana perilaku saya ketika ada anak-anak yang menjawab dengan jawaban salah? Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan ulang atau mendampingi dia supaya bisa menjawab dengan benar, sampai bisa menjawab dengan benar. Itu mendampingi dia ya sampai jawabannya benar. Oke, Jelaskan. yang lain? Kalau itu terjadi sama Adinda, apa yang Adinda lakukan? Saya akan memberikan apresiasi atas jawabannya dia terlebih dahulu. Setelah itu saya akan membenarkan jawaban dia yang salah. Apresiasinya dalam bentuk apa? Misalnya dengan pujian terima kasih untuk jawabannya Mbak Naufa sudah berani menjawab. Tapi ya seperti itu kurang lebihnya. Oke, kalau Anggun gimana? Kalau saya biasanya sama Pak, misalkan kayak saya nanya ke Rizka misalkan, terus dia jawabannya kurang tepat ataupun salah, itu misalkan saya langsung salahin gitu ke anaknya. Jadi kayak tanya dulu ke yang lain, ada yang bisa membenarkan atau ada yang bisa menjelaskan lebih rinci gitu. Jadi biar
yang si Rizka itu tahu kalau jawabannya tuh nggak nggak salah banget gitu Pak. Tapi Seperti kalau itu. kalau bahasanya seperti itu, misalnya ada yang bisa membenarkan, artinya dia sudah merasa itu kalau jawaban dia salah. Kalau kamu jawab seperti itu, ya kan? Mm-mm. Iya Ya, sih Pak. menurut kemungkinan dia sakit hati nggak kalau kamu jawabnya begitu? Atau merajuk lah kalau anak-anak ya biasanya. Enggak sih Pak. Jadi kayak lebih ke mungkin dia jadi kayak oh saya berarti bisa buat belajar lagi lebih. Mungkin dia tadi nggak apa nggak terlalu eh, mencerna apa yang saya jelaskan gitu Pak. Dia lagi main atau segala macam. Jadi biar dia besok lebih merhatiin apa yang saya jelaskan lagi gitu Pak. Jadi kok Oke. temennya bisa menjawab, kok saya salah gitu jawabannya gitu Pak. Ya, jadi diberikan kesempatan mungkin ke teman-teman yang lain ya, mana tahu ada yang bisa melengkapin, ya, melengkapin. Kalau membenarkan dia lebih menjudge kalau dia jawabannya salah, tapi lebih baiknya ya melengkapi atau ya melengkapi atau Melengkapi, menambahi seperti itu. Jadi menambahi. dia tidak terjudge kalau dia itu salah. Ya, seperti itu. Jadi, Iya, keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan guru dalam memberikan respon positif terhadap perilaku atau jawaban peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. Jadi di sini itu kata kuncinya adalah memberikan respon positif terhadap perilaku atau jawaban. Nah, terkadang dengan kata-kata yang kita ucapkan, bisa saja si anak ini tersinggung. Misal, misalnya kan, kadang-kadang kan guru kalau udah emosi ya, kamu ngapain aja dari tadi, gitu ya. Kamu kamu bodoh sekali, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Nah, ketika mungkin sebagian murid bisa nerima dan mungkin sebagian murid ada juga yang tidak bisa menerima. Menurut dia itu adalah itu kasar dan dia tersinggung. Akhirnya dia itu merajuk lah misalnya. Kita katakanlah merajuk ya. Nah, terus kalau dia sudah merajuk, apakah mungkin dia akan bisa menerima pembelajaran lagi? Mungkin nggak, Nur Aini? Iya, Pak. Mungkin nggak menurut kamu? Kalau dia sudah merajuk, dia bisa nerima pembelajaran lagi. Kalau secara pengalaman ini itu sangat berat untuk diterima anak dengan pembelajaran berikutnya karena suasana hatinya sudah cenderung ke kecewa begitu, Pak. Suasananya sudah cenderung kecewa. Nah, apakah saat Iya, ketika dia sudah kecewa karena kamu lakukan seperti itu, besok-besoknya dia akan kecewa lagi nggak? tergantung moodnya sepertinya, Pak. Iya, Tergantung kadang-kadang mood anak dan gurunya juga. iya namanya anak-anak ya, apalagi anak SD kan kita cerita PGSD nih ya, Iya, maksudnya anak-anak itu kan masih belum belum apa ya, belum menjalani banyak hal, belum melewati rintangan dan cobaan hidup gitu ya. Jadi sepertinya kalau benar, Pak. kalau kita kalau kita terlalu kasar bisa saja mereka itu tidak suka atau merajuk. Kalau udah merajuk ngebujuknya susah. Kan gitu ya. Betul, Sama Pak. sih. Mm-mm. Mungkin waktu dulu kita belajar waktu SD kalau kita udah nggak suka sama guru, pasti itu ya udah kalau gurunya masuk kita itu nggak serius belajarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama guru yang kita sukai, misalnya gurunya cantik atau gurunya ganteng atau wangi atau baik, pasti kita semangat, ya kan? Semangat mendengarkan kalau bisa pun duduk paling depan. Nah gitu. Walaupun yang dikatakan tak apa-apa gitu misalnya. Ya tapi kita semangat mendengarnya karena kita suka gitu. Kalau misalnya lah kamu suka sama pacar kamu, misalnya, ya, kamu suka sama dia.
Ya kalau dia ngomong itu kan kamu dengerin baik-baik, kamu suka, terus pipi kamu merona-merona merah apa segala macam, nah gitu. Itu karena kamu suka, ya kan? Dia berbuat salah juga kamu masih maafkan karena suka. Tetapi kalau udah katanya tidak suka, ya apapun yang dia lakukan, mau dia effortnya sebesar apapun, kalau kamu tidak suka, maka ya kamu nggak suka, gitu. Jadi anak-anak itu kita ibaratkan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu udah senang sama gurunya, otomatis dia akan senang untuk mengikuti pelajarannya. Ya, itu dia. Jadi kata kuncinya di sini kita harus memberikan respon positif terhadap perilaku atau jawaban peserta. Pak, gimana Pak kalau misalnya dia bandel sekali seperti itu. Nah, kalau anak-anak itu kan Pak maunya main aja Pak, sana lari sana sini. Gimana ini Pak? Kalau nggak dimarahin nanti mereka akan semakin mengulas, semakin merajalela, gitu. Tapi kalau dimarahin nanti mereka ini Pak melawan. Nah, ini gimana? Pernah nggak kejadian seperti itu, Umar? Kalau kamu ngajar pramuka, Gimana Pak? nah, udah ngantuk dia nih. Masih jam berapa? Masih 1 jam. Habis keliling tadi. Kalau aku sih gimana ya? Kalau di dalam pengalaman aku, kalau mereka udah marah sih, ya akunya tetap tetap lebih semangat dan akhirnya mereka luluh juga sih. Gitu. Karena karena kan aku humoris. Masa? Kalian kalian bisa lihat konten aku di Facebook aku ya. Aduh, sudah promo. Jangan-jangan dia konten creator ini, guys. Oke, kalau Ananda gimana? Ananda. Mana, Ananda? Bisa diulang Pak tadi Pak? Apa? Ya kan kamu ngajar olahraga itu, ya kan? Ngajar olahraga itu ya ya gitulah orang. Pasti kan anak-anak tuh mau main-main lari sana lari sini nggak bisa dibilangin segala macam gitu. Kamu udah emosi, udah marah, udah naik sasanya, udah pingin pingin mukul dan segala macam gitu. Tapi di sini ketika kita apa ya? Ketika kita belajar keterampilan memberi penguatan, ternyata di sini harus memberikan respon positif terhadap perilaku dan jawaban peserta. Apa yang kalau seperti itu kejadiannya apa yang Adinda lakukan? Apa? Adinda ya? Amanda ya? Ananda, oke. Gimana ya, kalau pernah sih Kak, ada kayak gitu kan pas di lapangan nih kayak gitu kayak tadi ada baris nih ada baris udah saya udah kayak ini kayak gini ya ini kok tangan kayak gini ini kalau kayak gini tapi dia tetap main-main atau segala macam kalau daripada marah atau mukul bagus saya biarkan aja sih Pak karena kan sekarang kalau mukul dikit nanti dikasuskan jadi Wah, ya bagus benar. dibiarkan aja. Tapi zaman dulu saya sekolah itu SD, kamu tahu nggak tuh yang dulu penghapus Ya gini, berat itu, eh, yang dari yang kayu apa tuh yang berat banget itu? Nah, rotan. nah, Iya itu tuh rotan. dipukul ke sini tuh, tuh terus penggaris penggaris papan tulis yang panjang itu dipukulkan Hmm. itu. Nah dulu itu masih pembelajaran itu masih seperti itu. Jadi kalau bandel itu ya dimarahi, dipukul gitu sebagai apa? Sebagai punishment agar mereka tidak mengulangin gitu ya. Tapi sekarang kalau kamu lakukan itu bisa nggak? Nggak akan bisa. Gak akan bisa. Karena pernah Pak, saya kan kayak gitulah. Saya masuk kelas nih, terus kayak kelas itu udah nggak kondusif karena kan panas juga gitu kan, udah siang, udah setengah hari lah hampir, udah jam-jam setengah 12 gitu, udah agak mau pulang.
Jadi pas saya masuk orang itu udah kayak besar-besar lah, udah kayak nggak kepikiran mau belajar gitu. Jadi saya duduk aja nih, saya duduk langsung ke bangku saya, ya saya diamkan aja gitu kan. Tapi responnya sih tetap kayak gitu, masih kayak kayak nggak nganggap kalau ada guru tuh di depan itu. Jadi saya biarkan aja lah. Terakhirnya karena saya nggak mau sampai keluar emosi, jadi yaudah saya hukum nih, hukum cuma Scott jam 20 satu orang. Itu pun siapa yang ribut gitu, siapa yang kayak kan ada sebagian yang langsung apa, langsung duduk gitu kan, Pak. Terus yang ada lagi yang enggak apa, buat tuh dia itulah yang saya hukum kan. Betul, besoknya saya dikena langsung sama tegur sama kepala sekolahnya kayak Putri, semalam anak kelas ini ada ya kamu hukum ya gini 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 katanya tuh. Soalnya orang tuanya ngelapor katanya anaknya nggak bisa jalan karena di skot jam itu katanya kayak gitu. Waduh, tapi untung nggak datang polisi kan? Enggak. Kalau aku sih ngehukum siswa pramuka, eh, suruh keliling pohon, Pak. Keliling pohon, pohon satu Sampai, pohon. iya, sampai 30 kali, bahkan 35 kali, tergantung apa ya, tergantung kenakalannya sih. Terus ada ini nggak? Ada kena pernah teguran nggak? Nggak ada, Belum ada. Karena belum mungkin ada. konsep pembelajarannya pramuka gitu ya. Tapi Iya, kalau kalau guru agama dilakukan seperti itu, kira-kira kena tegur nggak? sepertinya kalau agama sih, kalau aku yang ngajar, menurut aku hukumannya itu suruh hafalan ayat-ayat aja sih. Kayaknya lebih mempan. Kalau Anggun, Anggun kan pernah ngajar agama itu. Iya, Pak. Kalau Gimana? anak kelas 1 2 gitu ya, Pak. Kalau misalkan ribut atau mereka berantem atau nulisnya tuh kadang lama banget gitu ya, Pak. Jadi kadang kalau misalkan tinggal diomongin aja kayak gini, kalian kalau misalkan nggak mau nulis cepat, nanti ibu tambahin lagi tulisannya atau suruh hafalan ini segala macam itu dia takut, Pak. Langsung duduk lagi terus lanjut nulis gitu. Jadi kadang di mereka tuh masih takut dengan hafalan yang banyak gitu kalau untuk anak rendah. Tapi kalau untuk anak tinggi mungkin nggak didengerin sih, Pak. Ya harus dihukum kayak suruh bersih-bersih atau segala macam itu baru Ya kalau mereka kalau ngerti. disuruh bersih-bersih kan masih berkaitan dengan agama ya, kebersihan sebagian dari iman seperti Iya. itu ya. Tapi kalau disuruh kayak Umar tadi keliling-keliling apa? Keliling pohon itu kira-kira kena tegur nggak sama kepala sekolahnya? Kalau yang nggak sesuai konteks aja gitu, Pak, kan agama Iya. Islam gitu ya. Ngapain juga keliling-keliling pohon gitu. Kayak Habis kalau nanam keliling, pohon mungkin iya, Pak. habis keliling anak-anaknya ngomong, puyeng kak, gitu. Terus kamu kasih minum nggak? Enggak. Udah Oke. lanjut baris gitu ngomongnya. Ya, jadi dari beberapa pengalaman teman-teman itu berbeda-beda kan gitu. Kasusnya berbeda-beda dan cara menyelesaikan atau meresponnya juga berbeda-beda gitu. Jadi memang kayak Anggun tadi kan disesuaikan dengan mata pelajarannya kalau Umar juga seperti itu dan Ananda juga mungkin seperti itu. Tapi di sini bagaimana kita memberikan penguatan ya, penguatan terhadap respon positif perilaku atau jawaban peserta. Ya, usahakan itu bisa meningkatkan motivasi ya untuk meningkatkan motivasi. Jadi anak-anak itu usahakan ketika mereka diberikan penguatan, mereka semakin termotivasi untuk bisa mungkin lebih giat belajar. Jadi kalau misalnya di dalam kelas pernah nggak kalian memberikan reward kepada anak-anak? Misal eh, yang benar jawabannya saya kasih es krim misalnya. Pernah nggak? Pernah. Pernah Pak, Pernah. pernah. Berapa es krim yang diberikan? Tapi bukan es krim sih Pak, lebih ke uang. Uang Kayak berapa? 2.000 Goceng. gitu. 1.000. 2.000 gitu. 2.000 kali berapa orang yang dapat? Paling 3. Tiga. Berarti 3 kali dua Iya, ribu 6.000. 6.000 itu setiap minggu, setiap hari, atau sebulan sekali. kayaknya hampir tiap kali pertemuan sih.
Jadi Iya, karena ya, aku di kalau ngajar pramuka tuh nggak merasa rugi sih, karena memang emang ya seneng aja dari sekolah ikut pramuka. kalau dikasih duit terus nanti nanti mereka matre jadinya. Enggak sih, Pak. Atau bisa bisa 2.000 itu kamu jadikan apa misalnya? Misalnya jajanan apa gitu. Terus juga kalau lagi apa ya? Lagi apa tadi sih? eh Kalau lagi nggak nggak banyak tuh anggotanya, paling cuman sedikit. Nah, aku kan juga bingung nih, nggak mau latih LTBB gimana, mau tali temali gimana kan, buat materi sejarah ya udah sering, udah itu aja gitu kan. Akhirnya aku juga kan bosen tuh Pak di sekolah. Ya udah deh kita jajan gitu. Kamu yang bayar. Iya, Aduh, sering sih gitu. habis habis gajinya untuk ngasih anak-anak. Habis, sudah dipastikan habis. Ternyata untuk menarik perhatian itu harus mengeluarkan uang ya. Bah, Tapi pernah nggak kepikiran kalau misalnya rewardnya itu diganti diganti hal yang lain yang mungkin tidak mengeluarkan banyak uang tapi berkesan? pernah. Apa? Kalau kalau kalian benar positif, nilai di raport kalian adalah A plus gitu. Terus respon mereka gimana? Mereka langsung kayak aku kak gitu. Oke, Ada terus. yang jawab tuh masih belum tepat gitu kan. Terus lagi belum tepat gitu. Iya. Kan. Jadi itu meningkatkan motivasi nggak sih? Meningkatkan motivasi kan? Iya sih Pak. Jadi Karena ditambah. mereka tuh apalagi kalau urusan nilai, mereka tuh lebih ke berlomba-lomba gitu loh supaya dapat nilai gede. Mm-mm. Kalau yang lain gimana? Nur Aini coba. Ya, Pak. Gimana Nur Aini? Karena di sini kan sistemnya berasrama, Pak. Jadi saya ketika menarik motivasi anak itu belajar, saya menjanjikan dengan jogging bersama, Pak. Karena di sini termasuk susah untuk keluar begitu, Pak. Oh, jadi dengan adanya jogging bersama Ibu Nur Aini, maka mereka ada sedikit peluang untuk bisa keluar dari asrama, begitu. Iya, begitu, Pak. Tapi dengan catatan hafalannya mencapai target begitu, Pak. Hmm, Dan alhamdulillahnya dengan jogging itu mereka semakin semangat untuk menghafal. oke, berarti itu meningkatkan motivasi kan? Ya. Iya, Pak. Oke, yang lain ada? Adinda? Kalau saya melakukannya 1 minggu sebelum ujian tengah semester, misalnya yang mendapat 90 ke atas nanti akan ada hadiah. Jadi waktu ujiannya nilai mereka pun juga 90 ke atas banyak. Seperti itu, Bapak. Oke, jadi bervariasi ya. Yang penting meningkatkan motivasi untuk mereka berlomba-lomba, lebih belajar lagi atau mengejar ketertinggalan dari prestasi teman-temannya. Nah, ini bagaimana cara kita untuk bisa mengemas atau membuat sekreatif mungkin apa yang kita lakukan itu meningkatkan motivasi, ya. Ingat, kata kuncinya tadi apa? Kata kuncinya adalah memberikan respon positif kan? Ya, memberikan respon positif terhadap perilaku atau jawaban. Jadi misalnya kalau di dalam kelas ada sudah menjelaskan, tadi sudah menjelaskan materi, terus ada keterampilan bertanya, ya tadi keterampilan bertanya adalah kata kuncinya menggali pemahaman. Nah, ketika ada jawaban yang mungkin belum tepat, maka kita boleh memberikan kesempatan ke teman yang lain untuk menambahkan atau melengkapi ya jawaban dari teman yang sebelumnya.
Sampai nanti ketika sudah beberapa beberapa murid menjawab dan masih belum pas jawabannya sesuai dengan materi yang kamu ajarkan, maka kamu bisa merangkum kembali, mengulang kembali pemahaman itu sampai mereka paham, ya, paham. Nah, ini. Jadi berkesinambungan ya berkaitan antara keterampilan bertanya dan memberikan penguatan, ya. Jadi misalnya kamu sedikit aja anak-anak itu kamu puji. Siapa sih yang nggak haus validasi di sini? Itu ketika ketika kamu dipuji, kita tidak bisa pungkiri ya, kalau manusia dipuji pasti akan ada hormon yang berubah di dalam dirinya, gitu ya. Misalnya kamu dibilang cantik, kamu dibilang manis sekali hari ini, pasti kamu sudah berbeda itu, gitu. Ya. Jadi kalau anak-anak dibilang, oh kamu, ya kamu hari ini terlihat sangat cantik sekali, tapi eh, semangatnya tinggi, semangatnya luar biasa, dan kamu sudah mulai berani untuk menjawab, akan tetapi jawabannya masih ada yang kurang, seperti itu. Jadi kita tidak memberikan punishment, judge kepada mereka sehingga mereka tuh mentalnya down, enggak. Tapi kita berusaha untuk memberikan respon positif dengan melengkapi segala kekurangan-kekurangan jawaban-jawabannya, gitu, ya. Tuh, makanya tugas guru itu banyak, ya, apalagi anak itu dengan karakter yang berbeda-beda, ya. Karakter berbeda-beda, terus kita tidak bisa melakukan respon yang sama dengan satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi benar-benar ya memang kita satu banding berapa misalnya, 1 banding 30 siswa gitu. Jadi harus benar-benar kita bisa eh, apa ya, terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru dalam menciptakan perubahan dalam gaya mengajar untuk menjaga perhatian dan minat peserta, ya. Jadi ini harus ekstra nih. Bagaimana caranya guru itu tidak monoton, anak-anak itu tidak merasa bosan dengan cara mengajar gurunya itu, gitu. Jadi kalau guru mengajar itu kan banyak ya, menjelaskan materi, kemudian apalagi menggunakan dengan berbantuan media, terus harus menggunakan suara yang jelas, kan, membentuk suasana kelas menjadi lebih bervariasi, menggunakan metode pembelajaran. Nah, ini inilah yang bisa membuat suasana di dalam kelas itu bervariasi. Gitu. Jadi kalau kamu mungkin sudah pernah melakukan beberapa metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, bagaimana menciptakan siswa itu sekarang itu harus student active learning. Jadi student active learning, studentnya itu aktif di dalam pembelajaran. Maka harusnya kita libatkan mereka dalam setiap proses pembelajaran dengan menggunakan metode. Nah, metodenya apa? Banyak sekali metode-metode kooperatif yang bisa digunakan di dalam pembelajaran. Nanti kamu bisa baca buku-buku tentang terkait metode pembelajaran, ya. Nah, gunanya apa? Metode diciptakan untuk apa? Agar pembelajaran itu lebih bervariasi. Itu, misalnya kamu menggunakan metode apa? Apa misalnya? Yang mungkin yang berkelompok misalnya. Jigsaw misalnya gitu ya. Pernah pernah melakukan metode Jigsaw atau misalnya round table atau think pair share atau banyak sekali metode yang bisa kamu lakukan. Nah, itu membuat mahasiswa itu lebih aktif, tapi mereka terlibat di dalam pembelajaran, gitu. Nah, atau misalnya kamu mau merubah posisi duduknya yang selama ini mungkin berjejer ke belakang, ya. Untuk merubah suasana kamu buatlah misalnya letter U, ya. Letter U, maka suasananya di dalam kelas sudah berubah itu. Ya, misalnya kamu bosan ini ngajar di dalam kelas. Ya, kamu
kamu tampilkan misalnya media pembelajaran dengan menggunakan Infocus. Kamu tayangkanlah media pembelajaran mungkin dengan animasi atau dengan dari YouTube ya, yang terkait dengan materi yang kamu ajarkan misalnya. Atau mungkin kamu dengan menggunakan boneka yang kayak Kak Seto atau Susan itu yang bonekanya diajak cakap-cakap itu kan. Nah, itu bisa juga membuat variasi di dalam mengajar atau mungkin kamu pembelajarannya yang selama ini di dalam kelas kamu ajak sekali-sekali untuk pembelajaran di di luar kelas, misalnya di alam misalnya seperti itu. Jadi banyak ya ini mengadakan variasi. Nah, selama ini mungkin kalau kalau metodenya cuma ceramah, ceramah aja, anak-anak pun bosan, ngantuk, nguap, ya kan? Itu. Apalagi. Nah, pengalamannya gimana, Anggun? Kalau untuk sekarang kan saya ngajarnya yang kelas tingkat yang tinggi ya, pakai 4, 5, 6 gitu. Mereka tuh kalau misalkan disuruh nyatet terus kan bosen ya. Saya kan ngajarnya seni budaya Pak untuk saat ini. Jadi Mm-mm. saya lebih banyak kayak buat kolase, nempel-nempel dari biji-bijian atau kita buat kayak anyaman atau juga mereka kan suka nyanyi nih ya Pak kalau anak tinggi gitu suka nyanyi lagu-lagu modern zaman sekarang nih Pak. Jadi saya memasukkan itu. Jadi minggu depan yang ibu mau kalian menyanyikan lagu modern gitu. Jadi mereka tuh jadi suka gitu di grup itu pada nanya segala macam. Jadi minggu depan tuh pada aktif semua gitu Pak pembelajarannya. Jadi nggak bosen, nggak boring, nggak yang keluar masuk kelas, izin kamar mandi terus gitu. Jadi gitu Pak. Mm-mm. Ya, seni Kalau budaya untuk kan? kelas tinggi. Seni budaya itu banyak Iya, yang Pak. bisa dieksplor itu kan, anak-anak sekarang itu. Bahkan ada beberapa guru yang apa ya, yang viral ya gara-gara dia memainkan alat musiknya. Kemudian itu eh, apa salah satu sekolah di Medan itu dia diundang sama kementerian bahkan bahkan diajak untuk berkolaborasi sama sama musisi luar negeri kan gitu. Nah, itu juga bagian dari mengadakan variasi. Ya, jadi banyak yang guru-guru juga viral di konten creator di TikTok itu yang suasananya mereka ciptakan memang betul-betul berbeda dengan yang lain misalnya gitu kan. Nah, itu. Jadi ya anak-anak itu kalau enjoy, kalau senang dengan suasana belajar, maka mereka akan mudah untuk menangkap pembelajarannya. Ya, jadi kalau udah suasananya mencekam, suasananya udah apa seram, kemudian udah bosen, maka untuk menerima pelajaran juga mereka akan susah, gitu kan? Kalau di Umar, dia pembelajaran outdoor biasa gimana? Gimana tadi Pak? Biasa kalau pembelajaran di outdoor, kamu mengadakan variasinya gimana? Lebih ke berkelompok sih Pak. Ngapain kelompoknya? Misal buat lebih ke berkelompok dibagi dari 20 jadi 4 kelompok gitu. Nanti ngerjain tugas yang yang jawabannya benar, nanti dalam satu kelompoknya nilainya lebih tinggi gitu. Hmm, jadi itu ya perlu. Jadi kita harus ekstra lebih keras memikirkan hari ini bagusnya Kar- kayak mana ya kelas kita uh, besok kalau kar- bisa berbeda lagi. Jadi betul-betul karena karena setiap siswa itu kan kalau dia sendiri dia lebih ke apalagi zaman sekarang generasi micin lah bisa dikatakan. Nah, setiap siswa itu kan lebih banyak yang lemot daripada yang otaknya lancar gitu. Tapi begitu dia sama-sama sama kelompok, mereka kan lebih kebuka pola pikirnya gitu. Ada yang ngasih saran gini-gini. Jadi dia saya harus pikir dengan harus di mix metode kan, kelompok lebih cepat. Ah, ah. harus di mix kan. Iya, Pak. Karena Jadi kalau dari misalnya,
kamu kamu misalnya tidak memakai minyak wangi, terus kamu ikut berkumpul dengan orang yang memakai minyak wangi, maka kamu akan ketularan wanginya, kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita kurang pintar, kita bergabung sama orang-orang yang pintar, maka kita juga akan banyak belajar dengan orang pintar tersebut. Ya, itu. Jadi harus memang banyak bisa mengadakan variasi. Variasi belajar. Nah, jadi gaya mengajar, kemudian intonasi, kontak mata, mimik, ekspresi. Nah, ini harus bisa dikuasai ya. Jadi ya kalau jadi guru itu memang harus multi talenta, multi tasking dan multi-multi semuanya. Oke. Nah, kita lanjut ke keterampilan menjelaskan. Nah, kalau misalnya kamu menjelaskan materi yang kamu ajarkan, biasanya kamu menggunakan apa? Adinda? Saya menggunakan metode ceramah sih, Pak. Ceramah. Terus? Ceramah. Terus? Tapi tetap diselingi dengan games-games agar tidak bosan. Hmm. Oh. Jadi keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyampaikan informasi atau konsep secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi penjelasan yang efektif ditandai dengan penggunaan bahasa yang tepat, contoh yang relevan, serta pengorganisasian materi yang logis dan sistematis. Kebayang nggak kalau kamu punya guru, terus dia mengajarkan materi yang pada saat itu diajarkan, namun dia tidak menguasai materinya. Apa yang kamu rasakan? Gimana? Kalau kamu belajar sama orang yang tidak menguasai materi, rasanya gimana? Nggak enak dan kita juga nggak paham. Iya, jadi memang kalau kita menjelaskan itu kita harus tahu, harus paham dulu materinya, baru kita menjelaskan. Kenapa? Karena kalau kita sudah hafal, sudah paham materinya, ya udah kita menjelaskannya lebih ngalir, lebih enak, lebih santai gitu. Beda kalau misalnya kita tidak paham, maka kita ngomongnya juga akan terbata-bata, kemudian hahu-hahu dan yang lain, ya. Gitu. Jadi yang pertama itu kita harus paham dulu agar ketika kita memberikan informasinya itu jelas, ya. eh, dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang tepat, dan memberikan contoh yang relevan dengan kasus-kasus yang mungkin atau masalah-masalah yang terkait dengan materi pembelajaran pada saat itu. Gitu ya. Saya pernah dulu ikut kegiatan organisasi itu kelas inspirasi namanya. Jadi kelas inspirasi itu adalah turunan dari Indonesia Mengajar. Nah, jadi kita pergi kita pergi dengan tim yang ada, kita pergi ke sekolah-sekolah di mana sekolah itu adalah sekolah yang tertinggal, yang terdalam ya. Kemudian mungkin yang apa ya? ter, tertinggal dari sekolah-sekolah lainnya. Jadi kita datang, kita itu adalah kumpulan dari berbagai macam profesi. Ada ada dokter, ada polisi, ada guru, ada pemadam kebakaran. Jadi campur, ya. Jadi kalau anak-anak SD, ya, anak-anak SD kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Jawabannya pasti apa? Guru. Apa?
Guru, Pak, biasanya. Tadi pasti jawabannya kalau nggak dokter, polisi, tentara, guru. Itu pasti. Karena yang mereka tahu itu cuman itu. Padahal sebenarnya banyak sekali profesi-profesi pekerjaan yang bisa mereka jadikan cita-cita sebenarnya. Cuman karena mereka nggak tahu dan lingkungannya juga mengajarkan itu-itu aja, ya udah. Jadinya mereka pahamnya itu-itu aja gitu. Ya kalau nggak dokter, polisi, tentara, ya guru. Gitu. Emang ada anak SD yang cita-citanya jadi konten kreator? Ada, Ada, Pak. ada. Ada, Pak, di sini. Di mana? Itu mungkin karena sehari-hari dia nengok TikTok itu. Iya, Pak. Nah, itu jadi saya itu pernah ke Aceh. Saya pernah ke waktu itu kelas inspirasinya ke daerah Aceh di sekolah SD. Di sekolah SD ini sebenarnya di pinggir jalan raya, tetapi jauh dari kota. Nah, pada saat itu saya kita kan mengajar ke kelas tuh ya, menjelaskan eh, apa namanya profesi kita masing-masing ya. Kemudian ternyata banyak loh pekerjaan di luar sana yang profesinya kamu belum tahu gitu. Dan ketika saya ajak ngomong, saya mengajar, saya memberikan materi, kok anak-anak ini diam semua gitu kan? Diam semua. Jadi saya kira itu mereka paham. Saya sudah capek itu menjelaskan materinya. Nah itu saya kira mereka paham. Dan ternyata mereka tidak bisa, tidak ngerti bahasa Indonesia. Jadi, jadi saya ngomong panjang lebar, mereka nggak ngerti. Dan ternyata mereka cuman ngerti bahasa Aceh. Ketika saya nyuruh nyanyi lagu Indonesia Raya aja mereka nggak bisa. Tapi ketika saya suruh nyanyi bahasa Aceh, mereka bisa dan lancar. Gitu. Ya, jadi kita ya apa ya, kalau dengan kondisi seperti itu, maka kita mau nggak mau kita harus banyak. Mungkin kalau saya ditugaskan di sekolah itu ya, dengan kondisi seperti itu, dan saya mengajar sehari-hari di situ, mungkin saya akan banyak belajar bahasa Aceh. Kenapa? Ya karena kalau menggunakan bahasa Indonesia mereka tidak paham. Walaupun saya harus apa ya, me, apa, mengajarnya itu penuh ekstra untuk memahami bahasa Indonesia, gitu. Jadi kalau cara penyampaian kita itu tidak dimengerti ya, otomatis informasinya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, gitu kan? Gitu. Jadi kalau anak-anak itu kita sudah paham dengan materinya, kita bebas secara mengalir aja itu menjelaskannya udah enak. Jadi cara pembawaan kita, cara menyampaikan kita itu kita sudah kelihatan apakah kita menguasai materi atau enggak. Ya, itu ya. Jadi ketika ada pertanyaan terkait dengan itu, apalagi kalau udah ketemu sama anak-anak yang mungkin kritis ya, tingkat berpikirnya itu tinggi gitu, berpikir kreatifnya itu tinggi, maka bahkan akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ngantuk? Untuk tugas videonya itu harus pakai siswa ya, Pak? Enggak, tidak harus siswa di sekolah, tetapi boleh juga di sekolah. Hanya saja syaratnya itu harus ada yang menjadi murid, Siswa. meskipun itu bukan siswa. Misalnya teman sebaya, teman kamu ya, dua Tapi orang. Pak di TikTok berseliweran loh. Pakai apa ya? Pakai PPT diedit gitu. Ya, Dia ngejelasin oke anak-anak gitu. nah kan di sini ada keterampilan bertanya. Jadi kan harus harus ada itu yang ada membuat Ya, interaksi antara penjelasan materi dengan menggali pemahaman. aku baru besok Pak mau bikin lagi Hmm. eskul nanti. Ya nggak apa-apa. Kita tugasnya itu saya kasih waktu kapan ya?
Kira-kira kamu selesainya kapan? Kalau di e-learning itu sampai tanggal 4 kan? Iya, Mm-mm. Pak. Sampai tanggal 4, kemudian nanti di situ juga ada di tugas 1B itu penilaian teman sejawat. Jadi kamu nanti juga akan menilai video yang dibuat oleh teman kamu. Ya. Jadi ini mana? Nah, nanti di sini boleh kamu pelajarin cara-cara mengupload video ya. Hmm. Nah, usahakan videonya itu diupload dulu di YouTube. Baru nanti linknya kamu share di e-learning. Kenapa? Karena kalau misalnya video kamu buat dalam waktu durasi 3 sampai 5 menit, maka size-nya itu akan besar. Jadi biasanya tidak akan bisa terupload itu di e-learning. Maka alternatifnya adalah kamu upload di YouTube ya. Jadi kalau misalnya kamu malu, Pak, saya malu, saya orangnya pemalu, Pak, saya nggak pede gitu. Nggak apa-apa, ini untuk tugas mata kuliah ini aja. Jadi nanti setelah mata kuliah ini selesai, kamu tarik lagi, kamu take down lagi linknya juga nggak masalah. Ya. Tapi untuk memudahkan, maka kamu upload dulu di YouTube, linknya kamu share di e-learning. Mana tahu nanti dengan adanya kamu ngupload video di YouTube, kamu jadi konten creator atau jadi YouTuber, ya kan? Kan kita nggak ada Aku yang tahu. kemarin viral Pak di TikTok. Siapa kamu? Aku yang ada praktek nari gitu Terus, pas semester kemarin kayaknya. jadi kamu, FYP sampai sampai berapa ratus ribu itu langsung aku wah, hapus. Udah dinilai langsung aku hapus. keren dong berarti. Nah, jadi peluangnya kan besar. Nah, masalahnya kita coba dulu upload di YouTube ya. Jadi nanti kalau yang nggak suka atau yang malu, boleh nanti di take down setelah setelah mata kuliah ini selesai. Ini. Ya. Jadi nanti untuk penilaian teman sejawat, saya sudah bagi kelompok. Sudah bagi kelompok, sudah lihat kelompoknya belum? Di Belum, Pak. mana? Belum, Pak. Kelompok teman sejawat itu ada di sini. Bentar ya. Nih, kelihatan kan? Nih, jadi kelompok satu saya sudah bagi tuh. Ada Regina, ada Anggun, sama ada Arbi. Di Kemudian, mana tadi, Pak? nah, di grup. Kok yang join join Zoom cuma 10, Pak? Nah, Apa beda kemungkinan, beda sesi? enggak, kemungkinan ada yang belum tahu kalau kita ada tuh web hari ini. Jadi beberapa, seperti kelas kemarin juga di kelas 11 seperti itu. Jadi mereka tidak buka e-learning dan tidak buka announcement, sehingga mereka tidak tergabung di WAG. Oh. Itu. Jadi informasinya mereka telah dapatkan. Jadi ini kan yang ini nanti kalau kalau misalnya ada teman-teman yang di grup belum tahu infonya, mohon diinfokan kembali ke mereka bahwa saya sudah bagi eh, kelompoknya itu. Nah, jadi di kelompok satu di e-learning kamu bisa lihat nggak itu kelompoknya? Bisa kan? Aku pakai model. Ini kelompok satu, kelompok dua nih si Nur Aini, kemudian Elia sama si Rita. Ke selanjutnya Yolanda, kemudian Umar sama Sinelin. Tuh. Terus kelompok 4 ada Inarotun sama Dea sama Indira. Baru kelompok 3 itu kelompok 5 itu ada Adinda, Evi sama Ananda. Ya, ini. Jadi tugasnya apa, Pak? Tugasnya apa? Ini kita lihat ya. Tugasnya adalah teman sejawat. Ini cara-cara untuk mengupload video dari YouTube, kemudian share linknya di sini. Ini kamu kamu bisa lihat di aktivitas pembelajaran 3.
Nah, ini di penilaian teman sejawat, kalian memberikan penilaian terhadap dua orang teman sejawat. Jadi kan satu kelompok itu ada 3 orang, kan? Ada 3 orang, berarti nanti kan masing-masing videonya kan sudah diupload di e-learning, ya. Jadi nanti kita kumpulkan itu linknya dalam satu satu Excel atau satu PDF. Kemudian nanti misal si Umar tadi temannya siapa? Si Umar tadi temannya Yolanda sama Nelin. Jadi nanti eh Umar, video Umar akan dinilai oleh temennya, ya. Begitu juga nanti si temennya itu akan dinilai sama Umar. Jadi yang di dalam kelompok itu saja. Nah, jadi memberikan penilaian terhadap dua orang temannya. Jadi Umar kan Yolanda sama Nelin. Berarti Umar menilai video Yolanda sama Nelin. Nah, Nelin akan menilai video Umar sama Yolanda. Yolanda akan menilai Berarti video, begitu seterusnya. berarti bikin dua kertas itu ya, Pak? Apa? Berarti bikin dua kertas yang di apa itu? Yang di sini POM penilaian 8 kemampuan mengajar Ya, nanti ambil untuk penilaiannya Yolanda dari sini. sama untuk Nelin gitu. Iya, gitu. Nah, paham, Pak. Ya, paham ya. Nanti ada indikator-indikatornya di situ yang harus kamu baca dulu untuk panduan sebagai penilaiannya. Ya, gitu. Jadi kenapa dilakukan seperti itu biar ada masukan, ya, biar Nelin ada sudah masukan pergi. sama Nelin sudah teman-temannya. hilang dari lem. Jadi videonya Ber- itu cukup 3 sampai 5 menit saja. Pak, gimana Pak? Boleh nggak misalnya satu video itu eh, 4 keterampilan saya lakukan? Boleh, boleh-boleh saja. Asal bisa dikemas dalam waktunya yang 3 sampai 5 menit. Singkat. Itu ya, tapi minimal harus 2. Jadi kalau misalnya kamu melakukan keterampilan menjelaskan, maka harus ada keterampilan bertanya. Kan gitu ya? Atau misalnya kalau keterampilan bertanya, maka akan diikuti dengan memberikan penguatan gitu. Gitu. Bisa dipahami? Nah, Nelin bergabung. Nelin kita satu kelompok ya. Cepet-cepet bikin video. Ya, jadi kapan batas terakhir Pak untuk ngumpulin video? Kan ini waktunya mepet nih. Batas terakhir di e-learning sampai tanggal 4. Maka hmm, ke kita kita tetapkan untuk pengumpulan video sampai tanggal 2. Tanggal 2, ya, nanti biar di tanggal 3 dan di tanggal 4-nya itu adalah penilaian teman sejawat. Ya, gitu. Cukup? Pak, mau bertanya. Hmm. Itu kan tadi cara menilai teman sejauhnya berarti kita nanti tuh gini lagi gitu. Apa kayak misalnya kan tadi saya sekelompok sama Adinda, Adinda ngasih link video dia ke saya, terus saya nilai atau gimana, Pak? Iya, kamu lihat videonya aja, terus kamu isi penilaiannya sesuai dengan form penilaian itu. Berarti nanti kayak si Adinda ini ngasih link ke saya gitu. Boleh, nanti eh, saya infokan Atau lagi. dari Bapak. Bisa jadi nanti saya akan buatkan Excel untuk pengumpulan masing-masing link sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Jadi nanti kamu tinggal klik linknya aja seperti itu. Biar memudahkan. Makanya kalau bisa jangan lewat dari tanggal 2. Itu ya. Karena Iya, Pak. pembuatan video itu kan 3 sampai 5 menit. Pak, jadi gimana Pak kalau di awal-awal itu apakah perlu pakai misalnya pengantar eh, bertanya yang gimana kabarnya gitu-gitu, perlu nggak misalnya gitu? Nah, kalau misalnya kamu merasa itu akan apa ya, memakan waktu, membuang-buang waktu, maka itu tidak perlu.
langsung saja, tapi nanti kamu buat aja secara tulisan di apa di video bagian depan bahwa kamu sedang melakukan lokasinya di mana, terus menggunakan keterampilan apa saja, nama dan NIM gitu. Jadi saya melihatnya, oh udah tahu nih kamu nih apa kamu melakukan keterampilan apa, terus eh, kamu melakukan keterampilan apa dan udah nanti saya akan lihat videonya seperti itu. Jadi apakah kamu sudah makan? Nggak perlu ya, gitu ya. Jadi saya rasa kalau 3 sampai 5 menit kalau kita eh, ini ya terbiasa mengajar itu kayaknya waktunya sebentar. Tapi kan memang tugasnya seperti itu. Saya juga tidak mau menambah-menambahkan. Jadi tiga sampai 5 menit aja udah cukup. Nah, untuk sekarang kan pasti kamu sudah pandai-pandai sekali untuk mengedit-ngedit video kan, apalagi Umar sampai videonya viral. Udah tinggal diedit aja pakai CapCut. Dah. Ah, aku kemarin nggak diedit loh Pak, tari manuk dadali. Nah, Gini-gini tuh. doang. Boleh, terserah. Yang penting kemasannya bagus. Jadi saya tidak membuat saya melihatnya juga apa ya, bingung dan harus jelas ya. Itu. Oke, buat sebagus mungkin. Kalau makin baguslah nilainya. Kalau jelek videonya ya jelek lah nilainya. Tapi kalau beruntungnya kalau yang sudah sedang bekerja di sekolah, boleh. Boleh waktu kamu lagi memberikan materi, boleh kamu rekam itu. Gitu. Nggak apa-apa. Ya, kamu menggunakan fasilitas sekolah, kamu menggunakan siswa-siswa yang ada di sekolah, silakan. Nggak ada masalah. Ya, tapi kalau yang tidak bekerja di sekolah gimana, Pak? Ya minta tolong sama teman-teman ya, 2 orang aja untuk bertindak sebagai murid saja gitu. Jadi kamu ya seakan-akan ada guru yang mengajar anak muridnya gitu. Pak, izin pakai ini harus pakai altment ya Pak? Enggak sih, tapi kalau mau pakai juga boleh. Tapi jangan pakai kaos. Jadi layaknya seorang guru yang mengajar. Ya, Ya, kayak pakai yang namanya kemeja guru, ya. itu kan ya harusnya jadi panutan kan, yang digugu dan ditiru. Maka dari segi penampilan dan perilaku juga harusnya mencerminkan hal-hal yang baik untuk bisa ditiru sama anak-anaknya kan. Jadi ya Ya, layaknya Pak. seorang guru sedang mengajar seperti apa. Jangan pakai jeans, jangan pakai kaos ya. Kalau kamu misalnya mengajar pramuka, silakan kamu pakai pakai pakaian pramuka juga nggak masalah, Umar. Ya, tapi Ya, tetap Pak. di situ kamu lakukan 2 keterampilan saja minimal, minimal. Terus kan Pak, ini tuh webnya setiap malam Sabtu atau gimana? Atau cuma pas Bapak berkabar aja baru ada tuh web? Bosan nggak kalian belajar kayak gini? Enggak sih. Ini 2 jam Enggak, loh Pak. kita. Kita 2 jam loh sekali tuh web. Jadi dalam dalam apa ya? Dalam mata kuliah praktek ini pembelajaran mikro. Kalau bisa sih pagi aja, Pak. Nah, kemarin kan saya sudah soundingkan itu di grup, tapi kalian tidak Jangan pernah Pak kalau pagi. merespon. Aku kalau pagi free se-free-nya. Kalau pagi Saya kerja Pak, malam juga. Makanya kemarin saya mikirnya itu kan sebagian dari kamu pasti bekerja, maka saya buat di situ, tapi ternyata tidak ada yang respon hingga akhirnya kita buat voting. Nah, ya kalau malam ya kayak gini lah, malam kemalaman jadi jam 9, dari jam 7 sampai jam 9. Nah, nggak tahu di wilayah kamu, di wilayah timur berapa jam jam berapa sekarang? Kan udah malam ya, gitu. 20.45 di sini. Jadinya ya nanti di dalam pembelajaran mikro itu ada 16 aktivitas, tetapi nanti kita ada 4 kali Zoom kayak gini. Jadi tidak setiap pertemuan kita nge-Zoom, enggak. Nanti ada 4 kali dan nanti akan saya infokan di grup kapan-kapan aja jadwal webnya. Gitu. Ya. Nah ini kan kita ada 8 keterampilan dasar mengajar. Ini masih 4. Berarti nanti di web berikutnya kita akan belajar 4 lagi. Gitu. Dan mungkin nanti ada tugas video lagi. Nah, itu.
Jadi jadi Untuk ini minggu latihan. depan pakai video juga, Pak? Kayaknya minggu depan kita belum tuh web sih. Enggak, tugasnya maksudnya pakai video lagi, Pak, gitu. Nanti ikutin aja petunjuk yang ada di e-learning. Ah, jadi kalau jangan Saya kamu sudah buka e-learning, tersiksa. jangan langsung tugasnya, kamu baca juga materinya, penjelasannya. Jadi nggak banyak tanya, Umar. Maaf banget, Pak, saya sibuk. Tapi sibuk kok pagi free, gimana itu? Oh, karena ini, Pak, aku kerjanya tuh dari jam 1 sampai malam gitu. Kalau malam full kita nih sampai jam 1 biasanya baru selesai. Jam 1 malam, ngapain? Nyaga counter Nah ini buat nih siapa ini? nyari Kak Si dia baru ini baru dia. Dea. Dia tadi udah gabung di Zoom kan? Dia. Dia apa Dea ya? Dea. Hah? Dea, Dia? Dea. sudah dari tadi. Dia dia kelompok berapa? Kelompok 4. 1, 2, 3. Dea ya? Dea sama dia beda. Ini Di kami nggak kelihatan gimana? kelompoknya. Di kami nggak kelihatan kelompoknya. Oh nggak muncul. Hmm. Coba ada yang bisa share screen nggak? Aduh, lelet nih ya. Heran aku. My course. Itu letak grupnya di mana, Pak? Di ini di di mana tadi ya? Listen, Bentar ya. forum. Oh, aktivitas tutorial webinar. Di Get sini di course knowledge. manajemen. Nih, kelihatan? Nih, terus ada grup. Ini kelihatan nggak? Di course management. Saya coba buka dulu. Ini di grup. Nah ini grupnya. So, ini dia sama Dea beda ya? Beda, Bapak. Oh, Ini berarti DE, dia. berarti dia baru bergabung ya? Sepertinya iya. Nggak kelihatan di mana. Iya, Pak. Nggak ada ya? Ada. Kamu di grup di course manajemen, terus di bagian grup ini. Nah, ini aktivitas ini partisipannya ini ada 16. Ada 16 sama saya. Dan ini aktif semua. Tapi ternyata di grup kita masih berapa orang? 10 itu. Hmm, ini aktif Berapa nih. ya? Aktif semua kan? Ini Dea. Ini mana? Mungkin harus pakai laptop ini. Si dia nggak ada ya dia. Dia mana? Forum. Oh dia kelas sebelah ternyata. Oke, salah. Partisipan. Ada Umar? Nggak ada, Pak. Nggak ketemu. Nggak nemu. Aduh, Kayaknya kacau. harus pakai laptop sih. Apa perlu saya ini? Oh, ini, Pak. Di Ada partisipan di kami nih. di partisipan atau saya ini aja ya? Ah,
Terus statusnya gini, roles, group, course. Yang grupnya ada kelompok 3 gitu. Coba, kamu bisa share screen nggak? Saya coba dulu ya Pak. Mana ya? Mulai berbagi layar, mulai penyiaran. Apakah sudah kelihatan? Anda berbagi layar. Oke. Nah, di sini Pak tadi. Mana ya? Nah, ini. Nih, di sini. My course, partisipan. Terus, Marla, saya cek. Ada salah, salah. Sorry Pak. itu. Itu kamu Nah, ini grup nih. kelompok 3. Ada. Betul. Di situ ya. Iya Pak. Atau nanti coba saya fotokan aja. Kirim di grup aja boleh Pak. Oh, Yolanda. Yolanda. Oh, cewek Yolanda ini. Jadi yang cowok di sini hanya saya dan Arbi. Ada Arbi. Cuman Arbi. Enggak. Galaknya jadi guru namanya kami ini. Eh, Arbi. Kelompok 3 Nelin. Nah, Nelin. itu sudah saya kirim ke grup kelompok-kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Jam berapa ini? Jam 5.03. Boleh on cam semua, kita foto foto dulu untuk dokumentasi. Oh ya Pak, hidupin ring light dulu. Ring light. Itu Inarotun lagi di sekolah. Di pesantren, Pak. Oh, di lab. Iya, di lab. Kamu kerja Di di situ? Enggak, Ya, masih di pes. Saya masih santri, Pak. Masih santri udah kuliah. Santri pondok. Iya, kuliah nyambi mondok gitu. Gimana ceritanya? Kamu belum tamat SMA. Gimana? Ya udah, Pak. Nah, terus kenapa mondok? Ngabdi, Pak, ngabdi. belajar. Oh, ngabdi jadi ustazah. Ya, Iya, tapi belum kirain sih. Belum jadi ustazah. belum jadi ustazah. Ya, Inarotun kenapa nggak ambil pai aja kemarin? direkomendasi sama Pak Ustadznya itu jangan PAI, soalnya PAI kan udah dari pesantrennya gitu. Atau enggak PGMI gitu? Emang ada BGMI di sini? Oke, boleh. UIN ya. Boleh nampakkan wajahnya. Kita mau Nih foto Pak, dulu. Tuh ya. Coba lah. Senyum, senyum, senyum. Pasang wajah. Pasang senyum terindahnya. 1, 2, 3. Oke, tangannya. Jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. kirim di grup Pak. Siap. Nanti saya kirim. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan malam ini. Senang sekali bisa bertemu kalian semua dalam pembelajaran mikro. Harapannya dengan apa yang kita diskusikan malam ini, semua bisa sudah paham dan bisa melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi yang sudah kita diskusikan tadi bersama. Ya, saya tunggu tugasnya sampai di tanggal 2, ya, 2, baru nanti akan kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, usahakan tetap aktif ya di dalam grup ya. Jadi saya tidak komunikasinya tidak satu arah. Mm-mm, ya.
Baik, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Ya. Gimana rusaknya rekaman?